Nah ini nasinya ditaruh di dalam bak, nanti dibagikan ke pengunjung. Semangat kebersamaan yang sangat kental di Desa Janjang ini. Dan informasi yang selanjutnya itu apabila pengunjung mengerti dan dan saya informasikan yang dekat tempat makan atau mencari berkaya kebetulan tidak jalan bersama. Jadi bapak ibu, kalau keluar lihat pintu timur aja Bu ya. Kalau keluar punya ibunya atau bapak-bapak yang duduknya di belakang, ibu-ibunya yang membawa tas, yang di cangking, yang di selendang, atau perhiasan yang di situ sudah berada di situ. Juga wonten panitia lain Bapak kami tuh sambung wonten mriku saged nopono informasi bukit neng bukit teng mriku sampun wonten petugasnya. Disitulah tempat pertapaan, tempat persujudan pencipta teng mriku mengke dipun gambaraken kanthi dakwah religi. Silakan naik pintu nanti. Ya, saat ini kita bertemu dengan Bapak Halim Budiono selaku Sekretaris Desa Janjang, panitia tempat acara ini diadakan. Ya Pak, latar belakang acara ini seperti apa Pak? Ini sejenis sedekah desa ya Pak ya? Iya betul, ini sedekah desa yang diadakan setiap setahun sekali. Setiap setahun sekali habis panen. Oh ya. Berarti ini sejak kapan Pak diadakan acara seperti ini Pak? Apa dari dulu atau? Ya dari dulu, dari ya. Nenek moyang kita itu sudah rutin mengadakan acara ritual. Jadi istilahnya acara ini kan tasakuran. Artinya kita setelah setahun sekali kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, panen melimpah bagi petani, pedagang. Jadi setahun sekali kita mendapatkan sedekah bulan. Ini yang kita lihat sangat unik, makanan ditaruh di dalam bak Pak. Ini maksudnya beda dengan daerah lain yang biasanya lewat tumpengan atau apa. Ini simbolisasinya seperti apa Pak? Iya betul, memang ini secara kolektif warga masyarakat Desa Janjang, wilayah Desa Janjang, ataupun mungkin dari luar kota yang intinya kesini membawa apa itu tumpengan
Nah, tumpungan itu ada yang panggang ayam, ada yang jajan, nasi. Nah, nasi itu nanti di satu tempat untuk istilahnya bagi pengunjung yang ingin minta berkatan Ya. istilahnya, mau dimakan di sini maupun nanti dibawa pulang silahkan gitu. Jadi seperti ada yang nadar, potong kambing, potong sapi, itu juga nanti dimasak di sini, dan nanti dagingnya ini dicampur dengan bumbu. Ya. Seperti urapan Pak ya. Ya, di urapan nanti dibagikan pada pengunjung-pengunjung yang minta berkah. Untuk rangkaian acaranya sampai jam berapa Pak? Sampai jam 3 sore nanti. Jadi sebelum sholat asar itu nanti sudah selesai. Kurang lebih jam 3. Jadi nanti acara terakhir itu nanti istilahnya kajatan ya, rokok para masal itu ada beberapa ambengan, itu nanti dikajatkan. Setelah itu nanti baru acara selesai sekitar jam 3. Ya. Itu nanti juga akan ini Pak ya, diadakan wayang kerucil Pak ya. Iya betul, wayang kucil itu memang wayang janjang itu bukan ya istilahnya bukan sarana hiburan. Jadi wayang kucil itu biasanya itu banyak orang-orang adat. Istilahnya orang itu punya nek wong Jawa itu duwe uni lah gitu. Nanti kalau sudah lepas dia baru melepaskan nadarnya tadi. Contohnya anaknya ada yang sakit, apabila besok sembuh, besok mau bertukar keluar di wayang janjang. Banyak nadar-nadar yang istilahnya pada saat pementasan itu Utarakan Pak. Banyak hal. Masalahnya pengunjung di janjang itu juga pada saat makanan ini banyak sekali. Selain pengunjung dari lokal warga masyarakat Kabupaten Blora, banyak dari Rembang, Kudus, Tuban, Bojonegoro dan lain sebagainya. Jadi sangat melimpah sekali pengunjung dari tahun ke tahun. Ya, dari berbagai macam maksud dan tujuan. Ada yang sekedar ingin tahu acara ritual manganan, ada yang tadi mau melepas nadarnya, ada yang langseni. Langseni itu apa Pak? Langseni itu istilahnya tadi dia punya nadar, punya uni. Oh nadar ya. Oke, seperti dulu Pak wawancara dari kita. Terima kasih atas waktunya Pak. Oh iya, terima kasih. Ya ini adalah wayang kecil. Jenang loh. Ya sekarang kita menuju ke pasujudannya. Pasujudan dari Janjang. Naiknya sekitar 50 meter saja, jadi nggak terlalu capek. Ya, ini pemandangan dari puncak Janjang. Banyak para pemuda-pemudi yang selfie di sini.